Ayatuhal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga di malam yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam kajian virtual tafsir juz amma ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan menuliskan apa-apa yang sudah kita lakukan ini sebagai amal ibadah dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga umatnya yang semoga diberikan oleh Allah kesempatan mendapatkan syafaat darinya, diberikan kesempatan untuk meminum air dari telaganya di hari kiamat kelak. Amin amin rabbal alamin. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di tafsir juz amma ini, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Humazah, kemudian surat Al-Asr, dan juga surat At-Takatsur. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang tafsir dari surat Al-Ma'un, kemudian Al-Quraisy, dan juga Al-Fil. Kita akan review sedikit saja. Ya, di surat Al-Ma'un kita sudah membahas tentang bagaimana orang-orang yang mendustakan hari akhir. Ya, dan Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, di antaranya menghardik anak yatim, menghardik orang fakir, miskin, ya, orang yang mereka lalai dalam salatnya, riya, dan enggan untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Di surat Al-Quraisy kita juga sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak sekali kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan di musim dingin maupun musim panas. Lalu Allah berikan kenikmatan kepada mereka berupa keamanan, ya, keamanan dari rasa takut dan juga rasa lapar. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada kita setelah kita diberikan nikmat, maka konsekuensinya harus bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, maaf menyenangkan. Kemudian surat Al-Fil kita sudah membahas. Iya? Iya, itu tadi suaranya ada kayak apa, resek-reseknya beberapa kali. Headsetnya mungkin ya. Oh gitu. Sudah bagus suaranya, Ibu? Ya, sudah. Baik. Ya, kemudian kita juga sudah membahas surat Al-Fil, ya, yang mana bahasan ini lebih kepada kisah, ya, tentang pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah ketika itu, dan lagi-lagi Allah memberikan nikmat kepada orang Quraisy dengan membinasakan pasukan gajah, ya, dan menjaga Baitullah Ka'bah ketika itu. Dan pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk ke dalam berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran terjemah, Al-Humazah ini artinya apa? Pengumpat. Ya. Pengumpat. Apa maksudnya? Kita akan coba jelaskan di pertemuan kali ini insyaallah. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Humazah, ya. Surat ini menjelaskan secara global, saya akan jelaskan. Surat ini akan menjelaskan tentang ancaman bagi para pencela, ya, bagi para pengumpat, ya. Dan juga di surat ini juga akan dijelaskan tentang akibat bagi orang yang gemar mengumpulkan harta tanpa memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Maksudnya apa? Orang yang gemar mengumpulkan harta tetapi apa? Mereka tidak mengindahkan, tidak memperhatikan kewajiban mereka untuk membayar zakat misalnya. Ya, dan juga di sini Allah
memberikan kepada kita peringatan berupa hutamah, hutamah yang akan dijelaskan dalam surat ini insyaallah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Surat Al-Humazah yang diartikan ya secara letterlek dalam Quran terjemah kita artinya pengumpat yang terdiri dari 9 ayat ini. Kita akan bahas secara mendetail satu persatu dari ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Humazah ini. Ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul likulli humazatil lumazah. Ayat ini diawali dengan wail. Ya. Dan para ulama mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan tentang makna wail ini. Apa makna wail? Jadi wail ini memiliki banyak makna. Di antaranya adalah kerusakan, kehinaan, ya, kerusakan, kehinaan. Mohon maaf, ada yang masih menyalakan audio sepertinya. Bisa dimatikan dulu ya ibu-ibu audionya. Bisa di-unmute. Ya. Kembali kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kata wail, ya. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan makna wail ini di antaranya apa? Kebinasaan, ya, kerugian, kesulitan, dan ada juga yang mentafsirkan makna wail ini adalah lembah yang ada di neraka. Lembah wail, ya. Salah satu lembah yang ada di dalam neraka. Ini makna wail. Intinya maknanya semua bermakna negatif, ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka, kecelakaan, kebinasaan, kehinaan. Lembah wail likulli bagi setiap orang. Ya, kalau sudah ada kata lam jar setelahnya ada kalimat kul artinya tidak ada pengecualian, setiap orang. Humazah, humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Ya. Kalimat yang pertama diawali dengan huruf ha. Kalimat yang kedua diawali dengan huruf lam. Bedanya apa? Di antara pendapat yang rajih, humazah ini artinya apa? Man ya'ibun nasa bil qaul. Orang yang menggibahi manusia dengan perkataan. Orang atau orang yang membeberkan manusia dengan perkataan. Ya. Atau yang kita kenal dengan gibah. Kita membicarakan orang lain, ya, keburukan orang lain yang orang lain tersebut tidak akan suka jika kita bicara hal ini kepada saudara kita atau kepada orang lain. Ya. Ini makna dari humazah. Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Makna lumazah, ya, para ulama juga mengatakan makna lumazah ini apa artinya? Man ya'ibun nasa bil fi'l. Yang membeberkan aib manusia dengan perbuatan. Kalau humazah tadi dengan apa? Bil qaul, dengan lisan, dengan perkataan. Kalau lumazah artinya dengan membeberkan aib manusia dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan kita. Jadi humazah, lumazah. Ini bedanya ya, jangan sampai tertukar. Jadi saya ulangi makna humazah, orang yang membeberkan aib manusia dengan perkataannya. Contohnya kita menggibahi orang, menggibahi kejelekan orang lain. Ya, menggibahi kejelekan orang lain dengan ucapan kita. Ya, biasanya kalau kita sedang kumpul-kumpul dengan teman, dengan karib kerabat, ya lalu kita kadang tercetus dalam dari lisan kita apa? Kejelekan, menceritakan kejelekan orang lain. Maka yang disebut dengan humazah. Adapun lumazah, jadi membeberkan aib manusia dengan perbuatan. Contohnya mungkin ada saudara kita yang pincang kakinya, apa?
pincang kakinya. Lalu kita apa? Membeberkan aibnya dengan memperagakan cara jalan dia. Ya. Atau ada saudara kita yang Allah berikan ujian dengan sumbing bibirnya. Ya. Lalu kita menjelekkan atau membeberkan aibnya dengan cara apa? Mempraktekkan bagaimana dia berbicara. Ya karena orang sumbing jelas ya ketika berbicara berbeda dengan orang yang memiliki mulut normal. Ya. Dan dia membeberkan aib saudaranya dengan cara apa? Mempraktekkan bagaimana cara dia berbicara. Ini yang dimaksud dengan lumazah. Maka kedua orang ini Allah ancam dengan apa? Wail. Kehinaan, kebinasaan, kecelakaan. Bahkan apa Allah ancam dengan lembah wail yang ada di neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Maka dari ayat yang pertama ini kita bisa mengambil faedah di antaranya apa? Bahayanya gibah. Ya, jadi gibah itu apa? Kata para ulama, gibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi menyebutkan sesuatu tentang saudaramu ya, yang saudaramu ini akan membenci sesuatu tersebut kalau kita jelaskan atau kita sebutkan kepada orang lain. Ya. Ini definisi dari gibah. Di dalam hadis juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda menjelaskan tentang gibah ini. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu tentang apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Jadi ghibah itu apa? Membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai. Membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara, oleh orang lain itu yang kita bicarakan ini. Ini makna dari ghibah. Qila afara'aita inna fi akhi ma aqul. Ya, maka ada yang bertanya bagaimana jika yang kita katakan ini benar padanya, benar adanya, ya. Benar pada diri fulan yang kita bicarakan. Misalnya kita eh, sedang kumpul-kumpul lalu membicarakan saudara kita, ya bahwasanya fulan ini ternyata eh, kakinya pincang atau fulan ini sumbing, ya. Jika apa yang kita katakan tentang fulan misalnya benar-benar sumbing, maka apa kata Nabi SAW? In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Ya, jika benar apa yang kita ucapkan tentang si fulan ini maka sungguh kita telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Akan tetapi jika kita membicarakan sesuatu yang ternyata tidak ada pada diri orang tersebut, maka apa kata Nabi? Faqad bahatta. Ya, maka engkau telah berdusta atau telah memfitnah dirinya. Ya, jadi kita misalnya berbicara sedang kumpul-kumpul lalu membicarakan orang lain, fulan itu ketika ujian dia menyontek misalnya. Ya. Jika ternyata fulan tadi tidak mencontek maka kita telah memfitnahnya dan berdosa menuduh seseorang yang bukan keburukan orang tersebut tidak lakukan fitnah. Adapun jika kiranya ada pada orang tersebut maka apa? Masuk ke dalam kategori ghibah, berdosa juga. Ya, maka yang selamat apa? Tidak perlu kita membicarakan orang lain karena tidak ada manfaatnya bagi kita. Apalagi membicarakan keburukan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, tidak ada kebaikan bagi kita ketika kita membicarakan keburukan orang lain. Kalaupun keburukan tersebut benar, maka kita telah ghibah. Kalaupun keburukan itu tidak benar, maka kita telah memfitnah. Wal'iyadzubillah. Dua-duanya berdosa. Maka jauhi apa-apa yang dapat mengantar kita ke pembicaraan ya mengenai keburukan saudara kita, mengenai keburukan orang lain. Ya. Ini makna dari ghibah. Ya. Dan ghibah juga ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran. Allah larang juga tidak hanya nabi yang melarang tentang perihal ghibah ini, bahkan Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Hujurat ya jelas sekali Allah mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadakum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat, wahai orang beriman. Artinya seruan ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah ya. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka buruk, suudzon ya. Di sini Allah melarang kita atau memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya suudzon. Maka Nabi dalam hadisnya juga mengatakan iyyakum wadh-dhanna, berhati-hatilah kalian terhadap yang namanya suudzon. Fa innadh dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya suudzon ini adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya, maka ketika kita memang tidak mengetahui tentang suatu permasalahan, tentang suatu hal yang terjadi pada saudara kita, maka yang lebih baik apa? Kita diam, tidak berkomentar. Ya. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Yang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, mengucapkan hal-hal yang baik saja. Ya. Atau diam. Ya. Maka yang terbaik lisan kita ini mengucapkan hal yang baik atau diam, itu yang terbaik bagi diri kita. Ya. Karena khawatir sekali, sangat sekali jika kita membicarakan tentang saudara kita. Ya, banyak di sana ada prasangka buruk tetangga kita, saudara kita, terutama tetangga-tetangga yang mungkin memiliki zahir, memiliki keburukan yang kita lihat. Ya. Kita hanya tahu zahir saja, tetapi di belakang sana kita tidak mengetahui amalan yang mereka lakukan. Maka hal yang terbaik adalah diam, ya, tidak banyak berbicara. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Lalu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian saling menggibahi di antara kalian. Enggak boleh gibah. Ini yang Allah larang di dalam ayat ini. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah memperingatkan hal-hal ini? Lalu kata Allah, adakah seseorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Di sini Allah permisalkan orang yang bergibah, menggibahi saudaranya, sama saja seperti memakan daging saudaranya sendiri. Ya. Bahaya sekali. Lalu Allah menutup ayat ini dengan kalimat wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha menerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha penyayang. Ya. Ayat Allah menyuruh kepada orang iman. Ya. Kemudian memerintahkan untuk menjauhi hal-hal ini, lalu di akhir ayat Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang takwa ini adalah kunci dari segala sesuatu. Ketika seseorang sudah bertakwa kepada Allah, maka hatinya akan lebih mudah untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak hanya ucapan takwa ittaqullah, tetapi takwa ada maknanya. Apa itu takwa? Takwa adalah dengan kita memenuhi segala perintah Allah. Kemudian memenuhi perintah Allah dengan Dengan mengharap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Takwa maknanya adalah dengan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan berharap adanya rasa takut terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa. Jadi saya ulangi, makna takwa dengan kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari takwa. Ya, dan sudah sering sekali kita mendengarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an atau nasihat-nasihat bahwasanya takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang muslim menuju kampung akhirat kelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa.
dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala pula memuliakan hamba-hambanya bukan dari hamba-hambanya yang kaya, ya. Tidak bedakan mana hamba yang kaya, mana hamba yang miskin, mana hamba yang cerdas, mana hamba yang bodoh, mana hamba yang baik secara fisik, yang mana hamba yang buruk secara fisiknya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala membedakan hambanya dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bahaya di antara bahaya dari kembali pada pembahas pertama yaitu tentang ghibah ini. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ghibah ini ada beberapa yang memang perkara ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat agama. Ya. Ada beberapa keadaan yang membolehkan adanya ghibah di sini. Apa saja? Di antaranya yang pertama, seseorang itu boleh melakukan ghibah ya dalam rangka misalnya mengadu suatu tindakan kezaliman kepada penguasa. Misalnya kita dirampok atau ya dipukul oleh seseorang. Ya, lalu kita apa? Melaporkan hal tersebut, artinya kita membeberkan aib orang tersebut kepada polisi misalnya. Kita lapor, Pak polisi, rumah saya telah dirampok oleh fulan. Ya, anak saya dipukul oleh fulan dengan menggunakan senjata tajam misalnya. Ya. Jadi aib itu adalah segala keburukan ya, segala tindakan buruk, perilaku buruk itu namanya aib. Ya. Maka seperti orang mencuri, memukul, ya ini merupakan aib. Ya, dan kita boleh membeberkan aib tersebut ketika memang apa? Ketika kita mengadukan kezaliman tersebut kepada penguasa, kepada pihak yang berwajib, ya, pihak yang berwenang dalam melakukan hal memecahkan masalah tersebut. Ya, ini hal yang pertama atau keadaan yang pertama kapan seseorang boleh melakukan ghibah. Ya. Kemudian di antara kondisi ya orang boleh melakukan ghibah ketika mengingatkan kaum muslimin terhadap sesuatu kejelekan. Ya. Contohnya para ulama terdahulu ya dalam ilmu hadis ada yang namanya rawi hadis, perawi-perawi hadis. Ya. Dan tidak sedikit banyak perawi hadis ini yang memiliki cacat secara hafalan. Ya. Karena dalam meriwayatkan hadis itu benar-benar suatu hadis itu harus benar-benar diambil dari perawi yang thiqah, yang dhabit, yang terpercaya secara hafalan itu kuat, adil. Iya, orangnya adil. Ya, istiqamah. Ini dalam riwayat hadis. Ya, oleh karenanya banyak di sana ada hadis misalnya dinilai oleh para ulama hadis ini dhaif. Mengapa hadis ini dhaif? Karena dalam jalurnya ada suatu periwayat, ada seorang periwayat yang cacat. Arti cacat di sini dia ketahuan berdusta misalnya atau hafalannya tidak kuat. Nah, maka dalam hal ini boleh kita ya menggibah orang lain, membicarakan orang lain. Agar apa? Agar maslahatnya ini bagi kaum muslimin, ya. Terutama dalam masalah hadis. Maslahatnya bagi kaum kaum muslimin. Jangan sampai ada hadis yang dhaif lalu dipopulerkan oleh kaum muslimin. Ya, karena mengamalkan hadis dhaif ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Jadi ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kapan kita boleh menggibah orang lain? Ya, ketika kita membicarakan seseorang yang dengan terang-terangan berbuat maksiat. Ya. Atau berbuat suatu kebid'ahan dan orang tersebut merupakan public figure misalnya. Atau influencer yang memberikan pengaruh terhadap banyak orang. Ya. Misalnya ada seorang dai yang jelas dengan terang-terangan ya dia mendakwahkan sesuatu kesesatan misalnya.
Contohnya misalnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Boleh kita menggibahi mereka dalam artian menceritakan keburukan-keburukan mereka kepada saudara kita? Boleh. Tujuannya apa? Agar saudara-saudara kita ini tahu tentang hakikat yang ada pada dakwah mereka. Kita ceritakan kepada saudara-saudara kita. Agar apa? Agar teman-teman kita, saudara-saudara tidak terjatuh pada lubang yang salah. Ya, terjatuh pada kesesatan. Waliyadzubillah. Ya. Jadi diperbolehkan. Kemudian atau tadi membicarakan ya tentang orang yang mendakwahkan tentang suatu kebid'ahan ya kepada masyarakat. Lalu kita apa? Memperingatkan kaum muslimin agar misalnya agar tidak banyak mendengarkan kajian dari dai tersebut. Ya. Sekali lagi kita boleh menggibahi apa? Seseorang misalnya seorang dai yang terang-terangan dia menyebarkan kesesatan kepada banyak manusia atau menyebarkan kebid'ahan dengan terang-terangan menyebarkan kebid'ahan kepada manusia. Ya karena banyak sekali ya para dai yang banyak menyebarkan yang namanya syubhat ya, menyebarkan kesesatan, kebid'ahan, menyebarkan sesuatu yang syubhat ya. Dan seringkali kita mungkin mendengar ada jargon ambil baiknya, buang buruknya. Maka perkataan ini tidak mutlak benar ya. Dari mana kita bisa mengetahui suatu kebaikan? Dari mana kita mengetahui suatu keburukan sementara kita sendiri masih awam dalam beragama? Ya, maka kita pilih-pilih ya, terutama dalam mengambil ilmu agama, ya. Dalam beragama asal jelas hanya bersumber ya dari yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentunya dengan pemahamannya para ulama, pemahamannya para salafus saleh. Salafus saleh di sini siapa? Yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Jadi kita mengambil pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah ini dari mereka, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in. Kenapa? Jelas Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Di pertemuan yang awal sekali kita sudah menjelaskan ketika mukadimah tafsir kenapa perkataan para sahabat kita jadikan rujukan dalam mengambil ilmu tafsir karena memang mereka yang langsung talaki belajar tatap muka wajah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu mereka orang yang paling terpercaya dalam menyebarkan ajaran Islam ya. Summal ladzina yaluna kata Nabi, kemudian yang setelahnya siapa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Ya. Maka ini adalah sumber ajaran agama kita. Ya, maka hal-hal yang keluar dari yang namanya Al-Qur'an, keluar dari yang namanya hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ambil. Ya, kecuali di sana ada yang namanya qiyas. Ya, analogi tentang suatu perkara yang memang perkara tersebut belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Misalnya masalah rokok, ya, rokok haram. Ya, mungkin dari kita mana dalilnya? Ya, dia ingin dalil yang spesifik yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengucapkan ucapan ada kata rokok di situ misalnya nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anit tadkhin. Rasulullah melarang rokok, ya. Rokok di zaman Nabi tidak ada, ya. Tetapi apa? Para ulama mengkiaskan, ya. Contoh di antara dalilnya apa? La dharara wa la dirar. Tidak boleh seseorang itu membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan orang lain. Maka ini jelas rokok bisa membahayakan diri sendiri, ya bahkan sudah tertulis merokok membunuhmu, ya merokok membuat penyakit ini dan lain-lainnya. Dan bisa membahayakan orang lain. Ya, maka ini dalil dari pengharaman rokok. Ya. Dan
Saya lanjutkan, kemudian bukan berarti ketika kita mengatakan sumber kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Lalu apa-apa yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jadi pemahaman kata-kata salaf, ya, ini yang harus saya luruskan. Kata salaf, salaf artinya apa? Orang-orang terdahulu. Ya. Jadi salafus saleh, salaful ummah itu artinya orang-orang saleh terdahulu. Ya. Bukan, misalnya kita katakan dalam beragama harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Artinya sesuai dengan pemahaman orang-orang soleh dahulu, bukan sesuai dengan pemahaman orang-orang salaf misalnya. Salafus di sini bukan, jangan diartikan sebagai suatu kelompok tertentu, suatu organisasi tertentu, tidak. Jadi makna salafus saleh di sini artinya orang-orang soleh terdahulu. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini maknanya, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga mungkin banyak sekali adanya perbedaan di antara kaum muslimin. Ya, saya tadi katakan dalam beragama sumber kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, terkadang banyak orang atau banyak di antara kaum muslimin yang berselisih pendapat ketika mengambil suatu hadis. Ya. Nah, ini banyak sekali mungkin di Indonesia yang orang-orang yang berselisih pendapat. Ya. Sama-sama mengaku mengambil dalil dari hadis atau dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bedanya apa? Yang satu mengambil hadisnya dari suatu hadis yang sahih, yang satu justru mengambil hadis dari suatu hadis yang dhaif. Ya. Maka inilah pentingnya belajar, pentingnya mempelajari ilmu agama agar kita tahu mana saja hadis-hadis yang sahih dan mana saja hadis yang dhaif. Jangankan dhaif, bahkan hadis banyak sekali antara kita, ya, tersebar di antara kaum muslimin di negeri kita, hadis-hadis yang apa? Laslalahu, tidak ada asalnya sama sekali. Ya. Contohnya banyak sekali hadis yang tersebar di negeri kita, misalnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Ini jelas hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Ya, kalau kita sudah membicarakan yang namanya hadis, apa itu hadis? Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, takrir atau ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya hadis. Ya, maka sesuatu yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, ikrar, maka itu bukan hadis. Ya, dan orang-orang yang menganggap misalnya ada suatu perkataan yang bukan dari Nabi, lalu dia katakan itu dari Nabi datangnya, maka waliyadzubillah dia telah mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, ya, maka sudah dipersiapkan tempat duduk di mana? Di neraka. Wal billah. Ya, maka berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Ya, berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Kalau orang tersebut tidak tahu, maka insya Allah Allah akan maafkan. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, Allah memaafkan hamba-hamba yang memang salah, dalam artian salah ini tidak tahu. Tetapi ketika sudah tegaknya hujjah, sudah ada yang memberikan ilmu kepada dia, memberitahu kepada dia, ya, tapi dia tidak mengindahkan apa yang sudah diberitahukan, maka dia akan masuk dalam kategori hadis ini. Ya, maka jangan kita bermudah-mudah, ya, untuk mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek dulu apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Ya. Kemudian di antara hal lain yang memperbolehkan kita untuk gibah, ya, untuk bukan gibah adalah ketika kita mendeskripsikan seseorang, ya. Ya.
yang memang sudah ma'ruf, sudah banyak dikenal orang. Misalnya dalam suatu kelas ya ada seorang murid yang namanya Muhammad. Nama Muhammad ini ada 4 misalnya. Ya, lalu ada seseorang yang ingin mencari Muhammad. Ya, ada yang namanya Muhammad. Ya, karena bingung kan kalau Muhammad saja mungkin kita tahu, tidak tahu secara jelas yang mana yang dimaksud oleh orang tersebut. Maka boleh kita mendeskripsikan misalnya Muhammad yang buta atau Muhammad yang pincang itu kakinya. Nah, dalam hal ini maka diperbolehkan, ya. Intinya dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, gibah itu diperbolehkan ketika ada maslahat di sana. Ya, ada maslahat di sana. Bukan tujuan untuk keburukan atau kemudorotan. Tujuannya atau bertujuan untuk menimbulkan adanya gesekan atau keributan di antara kaum kaum muslimin. Ya. Ini pembahasan tentang gibah. Kita kembali kepada surat Al-Humazah. Jadi ayat yang pertama Allah katakan apa? Celaka bagi orang yang membeberkan aib manusia dengan perkataan dan juga celaka bagi orang yang memberikan aib manusia dengan perbuatan. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addadah, ya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di sini juga Allah memberikan ancaman kecelakaan bagi mereka yang senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksudnya apa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya menerangkan bahwa di antara sifat humazah lumazah ya, yaitu orang yang hanya mengumpulkan harta, menghitung-hitung dan tamak, rakus orangnya, ya. Akan tetapi apa? Mereka tidak punya semangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka hanya tujuannya mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta. Mengumpulkan harta boleh diperbolehkan. Menghitung diperbolehkan. Tetapi yang ayat di sini yang adalah orang-orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, mereka tamak dan mereka lupa untuk berinfak atau mereka enggan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang dimaksud dari ayat ini. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan yasabu anna malahu akhlada. Yang dia mengira bahwa harta tersebut akan membuat dia kekal di dunia. Ini di antara kebodohan ya. Kebodohan orang-orang yang memiliki sifat humazah, lumazah ini apa? Mereka mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta dan mereka apa? Menyangka bahwasanya harta tersebut dapat mengkekalkan mereka di dunia. Ya. Jadi oleh karena itu apa? Usaha dan kerja kerasnya hanyalah apa? Ingin terus menambah subur harta yang mereka kumpulkan selama ini. Ya. Padahal apa? Kalau kita lihat sifat pelit mereka yang tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah itu apa? Mengurangi umur dan menghancurkan kehidupannya di dunia jelas sekali. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang kaya, punya harta, lalu dia infakkan hartanya. Dia sedekahkan hartanya. Ya, secara kasat mata kita mungkin orang yang kaya banyak mengeluarkan hartanya, maka orang tersebut akan terus berkurang hartanya. Itu di pandangan manusia, akan tapi di pandangan Allah tidak. Kata Nabi SAW, mana qasat malun min sadaqah. Tidak berkurang harta seseorang yang dikeluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep di dalam Islam itu sangat bertentangan dengan konsep yang seringkali kita dengar, menabung pangkal kaya. Ya, artinya menabung pangkal kaya apa? Kita menyimpan harta kita terus selalu kaya. Tapi di dalam Islam konsepnya berbeda. Justru semakin kita banyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah tentunya, dalam berinfak, bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan tambahkan hartanya. Ya. Jadi ini di antara sifatnya orang-orang yang humazah lumazah tadi. Mereka mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, dan mereka mengira bahwasanya harta tersebut dapat membuat mereka kekal di dunia ini. Ya. Oleh karenanya banyak doa, banyak kita
Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah menjadikan hati kita ini tidak tamak pada dunia. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma la ja'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan yang besarku atau sebagai motivasi terbesarku. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara saja dan dunia ini sangat-sangat hina. Ya, bahkan lebih hina daripada bangkai kambing sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya. Ya. Ayat berikutnya Allah mengatakan kalla la yubadzanna fil hutamah. Ya, ketika mereka menyangka dunia ini dapat membuat mereka kekal di dunia, maka Allah katakan apa? Kalla, sekali-kali tidak. Artinya sekali-kali tidak. Sekali-kali harta tersebut tidak akan dapat buat kalian di dunia. Yumbadza fil hutamah, dan dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam hutamah. Ya. Jadi maksud ayat ini adalah tidak seperti yang mereka sangkan, sungguh mereka orang-orang yang menyibukkan diri mengumpulkan harta, mengumpulkan harta, mendahkan perintah untuk bersedekah, mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan hutamah ini adalah salah satu dari nama neraka, ya. Ini neraka hutamah, di antara nama neraka. Jadi orang-orang yang seperti ini akan Allah lemparkan ke dalam neraka hutamah. Waliyadzubillah. Ya, dan ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kenapa dinamakan hutamah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi hutamah, kenapa dinamakan hutamah? Karena disebutkan di dalam tafsir di dalam kitab Zadul Masir karangan Ibnu Jauzi rahimahullah. Jadi hutamah ini neraka yang ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka tersebut maka akan memecahkan segala sesuatunya. Ya. Jadi hutamah diterangkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Gambarnya apa? Ketika seorang manusia dilemparkan ke neraka tersebut maka tulang itu bisa patah. Jadi ketika Allah lemparkan seseorang ke neraka tersebut, patah tulang belulangnya. Ya. Patah tulang belulangnya. Waliyadzubillah. Maka ngeri sekali ya. Ini ancaman bagi siapa? Bagi mereka yang humazah, senantiasa gibah, mengumpulkan harta tanpa mengindahkan perintah Allah untuk berinfak dan juga bersedekah. Di ayat berikutnya mengatakan wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Lalu Allah katakan di ayat berikutnya sifat-sifat hutamah ini narullahil muqadah, yaitu api yang Allah sediakan menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Yaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat ya di atas mereka. Jadi kalau sudah masuk, badan kita itu akan ditutup rapat dengan apa? Dengan api. Wal iyadzubillah. Fi 'amadim mumaddadah, ya, diikat pada tiang-tiang yang begitu panjang. Maka hutamah ini artinya apa? Adalah api yang dinyalakan, di mana api tersebut ya berbahan bakar apa? Manusia dan batu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, jagalah diri kalian wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka ini bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Ya. Jadi Allah katakan apa tadi? Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Jadi hutamah artinya api yang dinyalakan. Ya, ini dari mana dari hutamah, dan hutamah di antara salah satu nama dari neraka. Ya. Kemudian mengenai ayat yang terakhir fi amadim mumaddada, ya. Tadi apa? Diikatkan dalam tiang-tiang yang panjang. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tiang-tiang ini terbuat dari besi. Ya. Adapun
Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, tiang-tiang ini bahkan terbuat dari api, ya. Maka artinya di sini hutamah itu neraka yang tertutup dan terdapat tiang di belakang pintu yang dibentangkan, ya. Jadi neraka ini neraka yang ditutup rapat dan dengan api, dan terdapat tiang-tiang yang panjang dari besi dan jika seseorang itu berusaha keluar, maka ia akan kembali lagi ke dalamnya. Wal iyadzubillah. Ya, maka ngeri sekali ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ganjaran bagi mereka yang suka menggibah, ya. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam banyak hadisnya banyak sekali eh, menasihati kita agar kita ini bisa menjaga lisan kita, ya. Kalau pepatah Arab mengatakan tajamnya lisan ini lebih tajam daripada tajamnya pedang, ya. Oleh karenanya kita jadikan sebagai pegangan kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam, ya. Tugas kita hanya itu. Lisan kita, ya, tugasnya hanya mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Maka ini yang terbaik bagi seorang seorang muslim. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka, semua api neraka, dan memudahkan lisan kita ini agar terbiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran dari surat Al-Humazah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam tafsir yang berikutnya, yaitu tafsir surat Al-Asr. Ya. Berikutnya kita akan masuk dalam tafsir surat Al-Asr. Ya. Al-Asr, ya, yang diartikan secara letterlek dalam terjemahan artinya masa, ya, atau waktu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian. Kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, surat yang terdiri dari 4 ayat ini yang bahkan kita semua, ya, sudah sejak kecil mungkin menghafalnya, ya. Saya pribadi ketika mungkin duduk di sekolah dasar sebelum pulang seringkali kita membaca ayat surat ini. Surat Al-Asr, ya. Surat yang sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin, yang pendek juga, akan tapi sedikit di antara kaum muslimin yang mau mentadabburi surat ini, ya. Padahal ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun surat ini pendek, ya, tetapi kandungannya, ya, tetapi surat ini memiliki kandungan yang begitu dalam makna. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam, ya, tafsir Ibnu Katsir, apa yang Imam Syafi'i katakan, "Lau tadabbara an-nas hadhihi suwar la wasa'athum." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sekiranya manusia mau mentadabburi, merenungi surat ini, maka hal itu sudah mencukupi kebutuhan hidup mereka. Artinya kebutuhan ruhani mereka, ya, di dalam hidup di dunia ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jelas makna dari Imam Syafi'i ini, ya, maksudnya perkataan Imam Syafi'i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk Untuk mendorong mereka agar senantiasa memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beriman, beramal saleh, berdakwah kepada Allah berdakwah kepada manusia, menyeru manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi ini makna dari perkataan Imam Syafi'i. Bukan berarti maksudnya manusia hanya cukup merenungkan surat ini tanpa merenungkan surat-surat lainnya atau mengamalkan syariat-syariat lainnya. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini menunjukkan tentang agungnya surat ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kriteria. Kalau seseorang mau sukses hidup di dunia, maka Allah memberikan 4 kriteria dalam surat ini. Ya, kita akan jelaskan insyaallah. Ya. Di dalam surat ini Allah mengatakan di ayat yang pertama wal asri, demi masa. Ketika Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang disumpahi tersebut memiliki keistimewaan atau keutamaan sendiri. Ya. Jadi ini masalah sumpah. Saya sedikit menjelaskan tentang sumpah ini ya. Terutama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara kita yang sering sumpah mengatasnamakan selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya boleh bersumpah hanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali sering kita dengar demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Demi Rasulullah. Makanya tidak boleh. Ya. Ketika sumpah itu, sumpah hanya kita boleh tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh kita bersumpah atas nama Nabi. Ya. Dan lihatlah apa yang Nabi SAW contohkan dalam hadis-hadisnya ketika beliau bersumpah, apa yang beliau ucapkan? Walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya siapa? Allah, demi Allah. Nabi tidak bersumpah dengan menggunakan namanya atau nama-nama Nabi sebelumnya. Wa Ibrahim, demi Ibrahim, demi Muhammad. Ya. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa. Yaitu Allah bersumpah al-'asr, yang dimaksud adalah waktu atau umur, ya. Demi waktu atau demi umur. Ya, karena apa? Karena umur ini adalah nikmat yang besar yang diberikan kepada manusia. Ya, umur ini yang digunakan, dengan umur ini apa? Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab umur juga ini manusia bisa mulia, dan jika Allah tetapkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan oleh seorang salaf, para ulama terdahulu mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi tidak hanya panjang umur, tetapi apa? Baik amalannya. Ini diantara sebaik-baik manusia. Maka dengan umur, ya, dengan nikmat Allah berikan kepada kita umur, maka akan semakin banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin besar, ya, kesempatan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah katakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dan di sini tidak ada pengecualian, semua manusia berada dalam kerugian. Kerugian di sini tentu lawan dari apa? Dari keberuntungan. Ya. Dan kerugian di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya ada 2. Ya, kerugian yang pertama kerugian mutlak, yaitu orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang kedua yaitu kerugian dari sebagian sisi. Ya, artinya kerugian yang hanya di dunia saja atau kerugian yang hanya di akhirat saja. Ini makna kerugian yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Ya. Lalu Allah menggolongkan sifat orang-orang merugi ini, ya, kepada setiap manusia, kecuali apa?
kepada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang Allah jelaskan ayat berikutnya. Asal mimma inna sana khusir, punya manusia berada dalam kerugian. Ayat berikutnya apa Allah katakan? Illalladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Maka kuncinya apa? Agar kita tidak merugi di dunia maupun akhirat, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman itu adalah al-qaulu bil lisan. Ya, iman adalah dengan kita mengucapkan dengan lisan. Kemudian mengimani, meyakini dengan hati kita. Kemudian mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Jadi keimanan itu pertama dengan lisan kita. Caranya seperti apa? Dengan kita mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang Rasulullah perintahkan juga ya kepada kita dalam hadisnya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi SAW, ajarkan aku suatu kalimat yang setelahnya ini aku tidak bertanya kepada orang lain kecuali kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu apa Rasulullah katakan? Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini cara beriman. Yaitu yang pertama mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati kita, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Artinya dengan anggota tubuh kita berarti kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh, contohnya seperti salat, ya, dan ibadah-ibadah lainnya, haji, ya. Ini makna iman, ya. Dan iman dalam perspektif atau dalam deskripsinya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Ini makna iman. Makna iman yang didefinisikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Yazidu bil ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika seseorang bermaksiat maka sedang lemah imannya. Dan ketika orang sedang taat maka jelas imannya bertambah. Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar iman senantiasa bertambah. Ya. Jadi ini kriteria yang pertama, yaitu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan apa? Wa amilu salihat, dan beramal saleh. Kriteria orang yang tidak akan mendapatkan rugi adalah mereka-mereka yang senantiasa beramal saleh. Ya. Tentunya beramal saleh di sini amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kita melakukan amal saleh, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak, umrah dan lain-lainnya kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya amal soleh di sini adalah amalan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, jadi amal soleh syaratnya apa tadi? Ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Ya, nah ini kriteria orang yang tidak akan merugi di dunia maupun di akhirat. Mereka saling menasehati saudaranya di dalam kebenaran. Ya, saling mendakwahi satu sama lain. Apa-apa yang kita dapatkan dari ilmu meskipun sedikit maka sampaikan kepada saudara kita. Adapun nanti saudara kita atau orang lain tersebut mau menerima atau tidak maka itu kita kembalikan urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun tugas kita ini hanya menyampaikan bukan merubah. Tidak ada seseorang yang dapat merubah manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan bagaimana Nabi SAW ya sangat dekat sekali dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pamannya yang senantiasa melindungi Nabi SAW ketika berdakwah. Akan tetapi apa? Di akhir hayatnya Abu Thalib wafat dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Padahal dekat semasa hidupnya sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sekelas Nabi pun tidak dapat ya memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Apalagi kita, karena memang hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan.
Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Dan yang lain dan kriteria yang berikutnya adalah saling menasihati dan kesabaran. Ya. Dan sabar itu ada 3 macam ibu-ibu sekalian. Yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar dalam melaksanakan sholat, sabar. Ketika kita berpuasa, sabar. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, sabar. Ya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Misalnya apa? Ketika kita bersedekah, kita sabar menjauhi maksiat yang namanya riya, yang namanya sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Maka dalam beriman kepada takdir ini setidaknya kita mengimani dalam 4 tingkatan. Yang pertama, al-ilmu, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatunya dan ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Yang kedua, al-kitabah. Dalam iman kepada takdir ini ada fase di mana kita harus beriman kepada adanya penulisan. Penulisan apa? Penulisan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan di dunia ini apa? Pulpen, pena, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, "Uktub, tulislah." Lantas pena ini mengatakan kepada Allah, "Rabbi madza aktub?" Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Lalu apa kata Allah? "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah." Tulislah takdir segala sesuatunya sampai ditegakkannya hari kiamat. Jadi ini ketika beriman kepada takdir, kita harus beriman yang pertama ilmu Allah. Kita mengimani ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Yang kedua kita mengimani adanya penulisan takdir. Yang ketiga kita mengimani adanya kehendak Allah dari setiap takdir atau setiap keadaan yang terjadi. Contohnya Allah memberikan musibah corona kepada kita. Kita imani bahwasanya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwasanya Allah yang menurunkan corona ini dan Allah lah satu-satunya zat yang mampu mengangkat corona ini dari muka bumi ini. Ya. Dan yang keempat, kita mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan takdir. Maka ketika ada wabah seperti ini kita iman bahwa kita beriman bahwasanya coronavirus ini yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kita beriman ya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang sudah jadi ibu-ibu sekalian, itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Dan bisa tidak kita bisa merubah takdir? Ya. Pertanyaannya bisa tidak kita merubah takdir? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kata Nabi SAW, Inna du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lamzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi maupun yang sebelum terjadi. Artinya yang sebelum terjadi, ya maka itu bisa berubah. Bagaimana kita mengubahnya? Dengan cara terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini empat kriteria dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak ingin merugi di dunia. Kita percepat sedikit masuk ke dalam ayat surat berikutnya, surat At-Takatsur, ya. Surat At-Takatsur. Apa arti At-Takatsur ini? Bermegah-megahan, ya, berbangga-bangga dengan harta. Ya. Jadi ayat ini akan ceritakan tentang ya kondisi orang-orang yang sibuk berlomba dalam meraih dunia, yang rakus akan kedudukan, ya kekuasaan, ya. Kemudian menceritakan tentang orang yang menyombongkan diri dengan harta, banyaknya harta dan banyaknya anak. Saya baca dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim,
Summa latarawunna 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Di ayat yang pertama Allah katakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ya masuk ke dalam kuburan, artinya masuk ke dalam liang lahat sampai kalian mati. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah kalian ya berbuat seperti itu karena kalian kelak akan mengetahui akibat dari hal tersebut. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya Allah mengulang, maksud di sini Allah mengulang ingin memberikan penegasan. Ya. Jadi janganlah kalian berbuat seperti itu karena kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin. Ya janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin, dan kamu akan benar-benar melihatnya dengan ainul yakin, dengan benar-benar kasat mata. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari kiamat itu tentang apa? Tentang kenikmatan ya yang kamu lalaikan tersebut. Jadi surat ini Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai beribadah kepada Allah karena apa? Karena mereka sibuk untuk berlomba-lomba mencari dunia. Ya, padahal tujuan mereka hidup di ini jelas Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba mencari dunia, tetapi apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam ayat ini Allah jelaskan bagaimana keadaan manusia yang lalai karena waktunya hanya habiskan untuk mengadiri dengan harta, ya, dengan anak, berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, jabatan, dan lain-lainnya. Ya, dan mereka apa? Lupa untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat waktu luang itu Ibu yang merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan nikmat ini nikmat yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Benarlah apa yang Rasulullah katakan, ni'matani magbudun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan juga nikmat diberikannya waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat ini diantara ya tergolong dalam surat Makkiyah yang artinya surat yang turun ya sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Di ayat yang pertama Allah katakan alhaakumut takatsur. Alhaakum ya. Alhaakum artinya alha yulhi yaitu membuat lupa, membuat lalai. At-takatsur artinya bermegah-megahan. Jadi sesuatu yang melalaikan, bermegah-megahan dari dunia itulah melalaikan kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam liang liang lahat. Ya, maka Allah umpamakan di sini masuknya jasad manusia ke dalam kubur ya sebagai ziarah atau kunjungannya. Artinya kuburan itu hanyalah tempat singgah. Tidak selamanya manusia berada di dalam kuburan. Ya. Maka kalau kita renungkan apa yang kita cari di dunia ini ya, harta, kekuasaan, ya, jabatan, semua itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan kita. Yang kita bawa ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala apa? Amalan kita. Ya, sudah saya sebutkan tadi di awal Allah mengatakan wa zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk berbekal dengan harta, mobil, rumah, jabatan dan lain-lain. Tetapi apa? Berbekallah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun.
Janganlah begitu, janganlah berbuat seperti itu, karena kalian akan kelak mengetahui akibatnya. Di sini apa? Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya manusia itu akan sadar nantinya, ya, dan teringat dengan kelalaiannya ketika apa? Ketika kematian datang. Kalau sekarang mungkin kita berleha-leha, mendapatkan kenikmatan, lalai kepada beribadah kepada Allah, kita tidak mengetahui apa akibatnya. Ya, karena bisa jadi Allah memberikan azab kita itu sedari kita masih hidup di dunia atau justru ketika kita di akhirat. Di dunia kita leha-leha tanpa beribadah kepada Allah, tapi Allah masih memberikan kepada kita nikmat. Ini namanya apa? Istidraj. Ya, nikmat Allahnya di nikmat-nikmat kita ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia nanti apa? Kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj. Mungkin banyak kita lihat, banyak orang-orang kaya, ya. Lihat orang-orang kafir, bagaimana mereka sukses dalam berbisnis, orang-orang mereka apa? Memiliki kekayaan yang sangat sangat banyak. Ini adalah bentuk istidraj dari Allah ke mereka. Nikmatnya mereka segerakan lu di dunia, di akhirat nanti habis semua. Artinya apa? Mereka tidak memiliki kenikmatan sedikit pun. Dan artinya mereka akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Wal iyadzubillah. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu akan tersadar, teringat dari kelalaian tersebut nanti ketika orang tersebut Allah wafatkan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, yaqulul abdu mali inna malahu min malihi rathun ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faftana faqtana wa ma siwa dzalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba, kata Nabi SAW, akan berkata, hartaku. Bukankah hartanya itu hanyalah 3? Yang ia makan dan akan sirah, yang ia kenakan, maksudnya pakaian dan akan usang, dan yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ia tinggalkan. Artinya Nabi SAW di sini ya mengajarkan atau memberikan isyarat kepada kita, apa-apa yang kita miliki sekarang, dari makanan itu akan sirna, dari pakaian ya juga akan usang. Kemudian harta yang kita kumpulkan sekarang, ketika kita sudah wafat akan diberikan kepada saudara kita, tidak ataupun yang kita bawa ke dalam kuburan nanti. Ya, maka perbanyaklah amalan karena yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan soleh yang kita miliki. Ya. Kemudian Allah juga mengancam di ayat berikutnya, la tarawunnal jahim. Ya. Kalian akan benar-benar melihat yang namanya neraka jahim. Jadi jahim ini di antara nama-nama neraka juga. Tadi kita sudah ambil di surat Al-Humazah di antara nama neraka apa? Neraka Hutamah. Di surat At-Takatsur ini kita juga mendapatkan faedah baru di antara nama neraka apa? Neraka jahim. Ya. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin, dan kalian akan benar-benar melihat dengan ainul yakin. Ainul yakin di sini maksudnya apa? Secara kasat mata kalian. Ya. Kemudian apa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan di hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang harta-harta yang sudah kita lalaikan. Tidak hanya kita lalaikan, semua harta benda yang kita miliki akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah bercerita, telah diperlihatkan kepadaku surga, dan ternyata di dalamnya yang banyak penghuninya adalah para orang-orang fakir, orang fukoro, orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Kenapa? Kenapa bisa Nabi SAW berkata seperti itu? Di antara faedahnya apa? Ya karena mungkin orang miskin ketika wafat, hari kiamat dihisab, mereka tidak akan banyak diberikan pertanyaan. Ya, karena mereka tidak memiliki harta kecuali sedikit. Adapun orang-orang kaya, ya, mereka akan ditanya satu persatu mengenai hartanya, rumahnya dari mana ia dapatkan, apa yang dia gunakan, handphonenya dari mana ia dapatkan uangnya, apa yang digunakan, mobilnya,
dan seluruhnya, seluruh harta yang dia miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti dari hadis ini ya lalu apa kita mengambil faedah yang salah. Oh, kalau begitu saya mendingan miskin dan lain-lain. Tidak, ya. Orang-orang kaya pun akan mudah menjalani hisab di hari kiamat kelak ketika memang hartanya ya mereka salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya kelebihan harta diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, anak-anak yatim, ya, atau diberikan harta lalu membangun sebuah lembaga, institusi pendidikan, ya, lalu lembaga tersebut digunakan untuk mendakwahkan tauhid, ya, mengajarkan anak-anak mengaji. Ini semua adalah sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah Allah wafatkan. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian ya, penjelasan atau pelajaran yang bisa kita ambil di malam hari ini. Mohon maaf ini agak panjang ya. Mungkin ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Apa-apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah datang dari khilaf saya pribadi fa astaghfirullah wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Abdillah. Ini udah ada yang bertanya ini dari Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana respon kita ketika teman terlanjur menceritakan suatu hal kurang baik tentang seseorang, padahal kita tidak menanyakan apa kita berdosa telah mendengar hal tersebut? Dan apakah dalam Islam diperbolehkan untuk berbohong demi kebaikan? Terima kasih, mohon dijawab. Ya. Baik, barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya. Ya, bagaimana respon kita ketika teman terlanjur? Ya, kalau memang sudah teman terlanjur membicarakan keburukan orang lain padahal kita tidak bertanya, ya maka kita nasihati orang tersebut ya agar tidak melanjutkan apa yang dia ucapkan, ya. Dan juga kita menasihati agar dia bertaubat kepada Allah, artinya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menggibahi saudaranya. Lalu apakah kita berdosa telah mendengar? Insya Allah, kalau hanya sekedar mendengar saja maka tidak berdosa, kecuali apa? Justru kita malah ikut-ikutan menambahi apa yang diucapkan. Ada saudara kita berbicara, oh fulan seperti ini, lalu kita mengiyakan, oh iya, justru kita apa? Menambahkan aib yang kita ketahui. Nah, ini ya, yang ini yang berdosa. Jadi sudah temannya gibah, kita tambah gibahi lagi. Adapun hanya mendengar dan kita diam atau bahkan kita menasihati orang tersebut, maka insya Allah akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ada bohong ya dalam kebaikan ya? Gimana tadi saya coba lihat pertanyaannya? Berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan Allah taala yang saya tahu di antaranya berbohong demi kebaikan diperbolehkan itu berbohong dalam maka misalnya eh, menipu musuh di dalam perangan. Ya, artinya ketika berperang dalam medan perang, ya berusaha untuk menipu musuh agar mereka mungkin mundur, kalah, maka hal seperti ini boleh berbohong diperbolehkan gitu. Tujuannya jelas ya. Dan ini wallahu taala alam pernah juga terjadi di zaman Nabi SAW ketika beberapa peperangan itu untuk menipu kaum orang-orang kafir ketika itu. Ya. Kemudian berbohong demi kebaikan. Mungkin diantaranya berbohong ketika nyawa kita terancam. Misalnya, ya kita diancam dengan senjata tajam, lalu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, lalu kita ucapkan kalimat tersebut, padahal artinya kita berbohong dalam hati, kita tidak meyakini ucapan tersebut. Maka ini diperbolehkan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, jelas Ibu? Terima kasih Ustadz Abdillah. Ada lagi yang mau bertanya?
Ibu Tifa sudah jelas, apabila sudah jelas bisa bereaksi, memberikan reaksi. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya, ibu-ibu yang tadi bertanya tentang berbohong, jadi hanya dalam hal sebatas itu saja ya, tidak dalam hal-hal lainnya. Jadi perkara bohong ini ya sangat khawatir sekali, bahaya sekali ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, mengingatkan kita kalau kadzib wa fa yahdi ilal fujur ya. Berhati-hatilah kalian terhadap bohong karena bohong ini akan mengantarkan kalian kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa ini akan menyeret manusia kepada neraka. Kalau orang usul sekali ketagihan, ya nanti dia akan terus berbohong, ya. Maka hindari terutama hal-hal yang remeh. Dalam bercanda pun kita tidak boleh berbohong, ya. Termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ini mungkin sering sekali, misalnya ada seseorang yang cari ibunya, cari kita seorang orang tua. Ya, lalu ada anak kita di luar. Orang tersebut tanya kepada anak kita, "Uminya ada?" Ya, lalu apa? Anaknya ini masuk, lalu kita ngomong ke anak-anak kita, "Bilang aja nggak ada." Ya, bilang aja nggak ada. Atau ketika ditelepon, "Uminya ada." Padahal ada di sampingnya. Tapi dia nyuruh apa? Anaknya untuk ngomong, "Bilang aja nggak ada." Nah, ini hal-hal sepele yang nantinya akan diperhatikan oleh anak kita sendiri. Jangan kita ajarkan anak kita bohong sedari mereka masih kecil. Ini hal-hal sepele yang sering kita lupakan atau kita lalai dari hal tersebut. Barakallahu fiik. Oke, terus ini ada yang bertanya lagi. Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari dosa menghibah dan memfitnah syukron? Barakallah. Ya, taib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara bertaubat dari dosa gibah dan memfitnah, tentu yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dosa gibah dan fitnah ini. Yang kedua, ya, kita meminta maaf kepada orang yang kita gibahi. Kita datangi dia, kita minta maaf. Minta maaf, kita jujur kepada dia. Saya mohon maaf, sudah pernah membicarakan hal yang tidak baik tentang Anda misalnya. Ya. Yang ketiga, kalau ternyata fitnah tersebut atau gibah tersebut sudah menyebar luas ke masyarakat atau sudah menyebar luas ke teman-teman kita, maka kita klarifikasi. Terutama fitnah ya. Terutama hal-hal fitnah, maka kita klarifikasi, kita luruskan bahwasanya apa yang saya katakan ini tidak benar adanya. Ya waliyadzubillah. Maka semoga Allah melindungi kita dari hal-hal seperti ini. Barakallahu fiik. Lalu pertanyaannya apa ini? Apakah kita harus langsung menegurnya menghadapi teman sekantor yang culas? Maksudnya apa ini? Menegur teman kantor yang culas atau bagaimana? Ya Ustadz, mohon maaf, HP error. Jadi Iya, ketika silakan kita Ibu. menghadapi teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menghadapi teman kantor yang Waalaikumsalam. tapi kita tidak berani menegurnya gitu. Apakah karena rasa risih gitu loh. Bagaimana sikap kita terhadap teman tersebut? Apa langsung kita tegur belak-belakan atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Iya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya maaf Ibu ya, suara agak putus-putus. Intinya ya mungkin yang saya pahami bagaimana cara ya menegur teman kita yang culas, mungkin gitu ya Ibu ya. Tadi suaranya agak putus-putus sih. Iya. Iya Ustadz, betul. Ya. Ya. Baik, tentunya di dalam menasehati ada fikihnya tersendiri. Ya Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menasehati saudara kita. Tentunya dalam menasehati pun kita harus memperhatikan adab-adabnya.
Ya, di antaranya apa? Jangan kita menasehati ketika berada dalam kerumunan banyak orang, ya. Karena kalau kita menasehati orang tersebut sementara kondisi kita sedang berada dalam kerumunan banyak orang, justru itu akan menjatuhkan diri diri dia nantinya. Ya, maka bagaimana Islam mengatur atau mengajarkan kita untuk menasehati saudara kita? Kita ambil tangannya, ya. Kita ambil tangannya, kita ngobrol empat mata, kita nasihati dia. Ya, atau sekarang sudah ada sosial media, bisa via WhatsApp, Japri ya, jalur pribadi, itu akan lebih privacy insya Allah. Ya. Dan dalam menasehati pun tentu menasehati dengan sesuatu yang hikmah, menasehati dengan perkataan yang baik. Ya, jangan menasehati seperti orang memaki-maki. Ya, kalaupun dia memang orangnya culas, orangnya sentimen, ya, pemarah, maka kita jangan menasehati mereka dengan menasehati dia dengan sebagaimana kondisi sifatnya dia, ya. Kalau ada api, ya kita balas dengan air supaya api tersebut bisa bisa padam. Ya, kalau misalnya dia emosi, kita pun menasihati dengan emosi, maka tidak akan masuk ke dalam hati orang yang kita nasihati. Ya, jadi seperti itu Ibu ya. Jangan menasihati dalam kerumunan banyak orang karena dapat apa? Menjatuhkan harga diri dia dan nasihat tidak akan masuk kepada kepada dia nantinya, ya. Dan menasihati dengan hikmah, perkataan yang lembut, ya, dan tidak memaksa agar dia mau, menjalani apa yang kita ucapkan. Sekali lagi tugas kita ini hanya menyampaikan, adapun dia berubah atau tidak itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala.